Nah, kita lanjut simbiosis. Simbiosis itu ada dua pada fungi, yaitu ada mycorrhiza dan lysine. Nah, kita bahas mycorrhizanya dulu. Mycorrhiza merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut simbiosis antara jamur dengan akar tumbuh-tumbuhan. Kata mycorrhizae berarti akar fungi yang mengacu pada struktur yang dibentuk baik oleh sel akar dan hifa dari fungi yang bergabung. Nah, nanti ada mycorrhiza itu ada agar layer, fungal layer, hifae, dan attachment struktur. Nanti akan kita tampilkan berikut ini. Lichen bukan lumut, daun, atau jenis tumbuhan lain. Lichen juga bukan merupakan organisme individual. Lichen adalah suatu asosiasi simbiotik dari berjuta-juta mikroorganisme fotosintetik yang disatukan dalam jaringan hifa fungi. Nah, kita masuk peranan fungi bagi kehidupan. Ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Nah, kita akan menguntungkan dulu. Peranan menguntungkan, misalkan jamur Saccharomyces berguna sebagai fermenter dalam industri keju, roti, dan bisa membuat bir. Penicillium nomatum berguna sebagai penghasil antibiotik. Hygrophus dan Lysoperdon perlatum berguna sebagai dekomposer. Volvacea jamur merang berguna sebagai bahan pangan yang berprotein tinggi. Rhizopus dan Neospora berguna dalam pembuatan tempe dan oncom. Nanti masing-masing jamur akan kami tampilkan gambarnya. Nah, kita masuk ke peranan merugikan. Ada pneumonia cartini menyebabkan penyakit pneumonia pada paru-paru manusia. Albugo merupakan parasit tanaman pertanian. Candida sp penyebab penyakit keputihan sariawan pada manusia. Nanti akan kami tampilkan gambarnya berikut ini.
Jadi guys, ada banyak jenis jamur yang dapat hidup di dalam tubuh manusia. Salah satunya berupa jenis jamur Candida sp. Candida sp sendiri memiliki 150 jenis. Beberapa di antaranya menyebabkan penyakit pada tubuh manusia. Candida secara normal terdapat dalam jumlah sedikit dalam tubuh manusia. Pertumbuhan jamur yang berlebihan dapat menyebabkan infeksi. Yang mudah terinfeksi penyakit ini adalah orang yang tinggal di daerah lembab, orang yang daya tahan tubuh menurun seperti HIV, orang dalam diabetes, orang dalam kemoterapi, bayi baru lahir, orang tua, dan orang yang menggunakan antibiotik dan steroid jangka panjang. Gejala infeksi dari Candida sp antara lain bercak-bercak putih di mulut, lidah, tenggorokan, kulit sekitar kuku bengkak, infeksi di antara jari-jari kaki dan tangan, keputihan yang gatal, dan kelelahan. Penanganan pencegahan infeksi dari Candida sp adalah penggunaan obat anti jamur untuk infeksi kulit dan keputihan, konsultasi dengan dokter apabila gejala tidak membaik, dan berobat teratur apabila mengalami penyakit diabetes atau HIV. Berikut adalah rujukan daftar pustakanya. Terima kasih. Nah, kita masuk kuis. Kita masuk kuis fungi. Ada satu kuis yang buat kalian melatih otak kalian, yaitu yang pertama, hal berikut yang bukan merupakan karakteristik dari fungi atau jamur adalah: A. Selnya prokaryotik, B. Memiliki inti sel, C. Berdinding sel dari kitin, D. Memiliki membran inti, E. Organisme heterotrof. Nah, yang sekali lagi yang bukan merupakan karakteristik dari jamur berarti yang bukan. Nah, membran inti sel, iya, jamur memiliki membran. Berdinding sel kitin, iya. Memiliki membran inti, iya. Organisme heterotrof, iya. Berarti yang bukan adalah, jawabannya adalah iya, benar, sel prokaryotik. Kuis fungi yang kedua. Cabang ilmu biologi tentang fungi disebut: A. Histologi, B. Entomologi, C. Patologi, D. Virologi, dan E. Terakhir mikologi. Nah, ayo mana? Kalau histologi itu ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Entomologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang serangga. Patologi yaitu ilmu dari cabang kedokteran yang mempelajari tentang berbagai diagnosa penyakit secara detail. Virologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang virus. Nah, ayo tadi di PPT penjelasan saya itu apa? Ayo kalian kalau perhatiin, apakah histologi, entomologi, patologi, virologi, dan mikologi? Jawabannya adalah, coba kita push. Iya, benar, mikologi. Ya, kita masuk ke latihan soal. Nanti ada 10 soal yang akan kalian isi di lembar kertas kalian. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang jamur? Yang kedua, jelaskan ciri-ciri jamur. Yang ketiga, apakah perbedaan antara sporagiofor dan kondiofor? Yang keempat,
apa perbedaan antara askus dan basidium? Yang kelima, jelaskan proses terbentuknya askospora. Yang keenam, jelaskan antara zigomikota, askomikota, dan basidiomikota. Yang ketujuh, tuliskan contoh jamur yang menguntungkan atau contoh jamur yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang ke-8, jelaskan perbedaan antara endomykorrhiza dan ektomykorrhiza. Yang ke-9, jelaskan apa yang dimaksud dengan lisen. Yang ke-10, terakhir, tuliskan contoh jamur yang merugikan manusia. Nah, nanti kalian dikerjakan di kertas lembar, kemudian dikumpulkan, dan selamat mengerjakan. Simpulan. Jamur merupakan organisme bersel banyak. Dinding selnya tersusun atas zat kitin, tidak berklorofil, dan bersifat heterotrof. Parasit saprofit. Cara berkembang biakan jamur dengan cara isogami, anisogami, oogami, gametogami, sametogami, dan spora seksual. Eksospora pada basidium dan endosperm pada askus, dan dengan spora aseksual conidium. Alat pelindungan ketika lingkungan buruk yaitu teleospora, chlamydiospora, sclerotium, dan gemma. Fungi dibedakan atas 3 divisi yaitu zigomikota, askomikota, dan basidiomikota. Nah, ini rujukan daftar pustakanya dari saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video saya kali ini, dan jangan lupa untuk terus selalu nyalakan lonceng notifikasi dan like, komen, dan subscribe video saya di bawah ini. Dan sebelum saya menutup video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang 3M, yaitu mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kenapa itu? Karena penting untuk menekan angka terinfeksi virus COVID-19 yang semakin banyak di Indonesia ini. Dan gimana sih mengenakan masker? Seperti ini, usahakan hidung dan mulut ketutup sampai dagu. Oke, sekian dari saya. Semoga videonya bermanfaat bagi semuanya. Dan jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe video saya di bawah ini, dan nyalakan terus lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.